Apakah Anda pernah merasa kelelahan setelah mengunjungi tempat yang dulu memberi Anda semangat di masa lalu? Seiring bertambahnya usia, tempat-tempat yang sebelumnya memberi kenyamanan kini bisa jadi malah menguras energi kita. Sayangnya, banyak orang tidak menyadari hal ini sampai dampaknya sudah mulai terasa pada kesehatan, ketenangan pikiran, atau harga diri mereka. Inilah yang membuat video ini begitu penting. Ini bukan tentang menjauh dari dunia, melainkan melindungi diri sendiri. Bukan soal ketakutan, tetapi tentang kesadaran. Tentang bagaimana kita perlu membuat batasan yang lebih bijak, terutama pada fase kehidupan ini. Pada usia 65 hingga 80 tahun, tubuh, pikiran, dan hati kita memerlukan jenis istirahat, interaksi, dan rasa aman yang berbeda dibandingkan dengan masa muda. Namun, banyak lansia yang tetap mengunjungi tempat-tempat yang tidak tepat karena kebiasaan, rasa bersalah, atau harapan bahwa semuanya tetap sama. Beberapa tempat mungkin tidak tampak berbahaya pada pandangan pertama, tetapi secara perlahan mereka menguras energi kita, baik secara emosional, mental, maupun fisik, hingga kita merasa lebih lelah, kesepian, atau tertekan tanpa bisa menjelaskannya. Mungkin Anda sudah merasakannya. Anda pergi ke tempat tertentu, dan setelah itu tubuh Anda terasa sakit, napas sesak, atau suasana hati Anda menurun. Anda mungkin berpikir itu hanya bagian dari proses penuaan, namun seringkali, itu lebih berkaitan dengan tempat yang Anda kunjungi daripada usia Anda. Ada tempat yang tanpa disadari dapat menghilangkan ketenangan, kesehatan, dan martabat kita. Dalam video ini, saya akan membahas 6 tempat yang sebaiknya Anda hindari seiring bertambahnya usia. Bukan karena Anda sudah tidak berharga, tetapi karena kebijaksanaan yang telah Anda peroleh. Masing-masing tempat ini berdasarkan pengalaman nyata dan mengenalinya dapat mencegah Anda dari kelelahan, penyesalan, dan rasa sakit di masa depan. Sebelum kita mulai, apakah Anda pernah berhenti mengunjungi suatu tempat meskipun orang lain menyarankan Anda untuk tetap pergi? Apa yang membuat Anda memutuskan untuk pergi? Beritahu saya di kolom komentar di bawah ini. Sekarang, mari kita mulai. Tempat pertama yang perlu dihindari adalah rumah sakit, terutama saat Anda sebenarnya tidak memerlukannya. Banyak lansia yang harus mulai berhenti mengunjungi rumah sakit tanpa alasan medis yang jelas. Saya ingin menekankan bahwa ini bukan berarti mengabaikan kebutuhan medis yang penting. Jika Anda merasa sakit dada, penglihatan kabur, atau merasa pusing, tentu Anda harus memeriksakan diri. Tetapi yang saya maksudkan adalah pergi ke rumah sakit karena kebiasaan, rasa takut, atau rasa kesepian. Sayangnya, ini terjadi lebih sering daripada yang disadari banyak orang. Banyak orang berusia 65 hingga 80 tahun dibesarkan dengan pemikiran bahwa rumah sakit adalah tempat yang harus dituju jika merasa ada yang tidak beres, bahkan hanya sedikit. Padahal, apa yang dulunya adalah tindakan preventif yang wajar bisa berubah menjadi masalah yang lebih besar seiring bertambahnya usia. Rumah sakit adalah tempat yang penuh tekanan. Ada banyak suara asing, orang-orang terburu-buru, pencahayaan yang buruk, antrian yang panjang, dan seringkali beban emosional yang berat. Berada di lingkungan seperti itu dalam waktu lama bisa melemahkan sistem saraf dan mengganggu ketenangan pikiran Anda. Saya mengenal seorang pria bernama Pak Haryono, yang berusia 78 tahun. Seorang pria baik yang tinggal sendiri setelah istrinya meninggal. Dia sudah tidak memiliki banyak interaksi sosial. Jadi, ketika merasa sedikit lelah atau merasakan sakit ringan, ia sering pergi ke rumah sakit, kadang-kadang seminggu sekali. Apa yang terjadi? Seiring waktu, dokter mulai menganggap gejalanya sebagai hal biasa. Mereka terburu-buru memeriksanya, melakukan tes mahal untuk berjaga-jaga, dan memberikan obat-obatan yang justru saling bertentangan. Akhirnya, Pak Haryono harus dirawat di rumah sakit, bukan karena sakitnya, tetapi karena komplikasi akibat obat-obatan tersebut. Ada hal lain yang perlu diperhatikan. Tubuh Anda mulai mengasosiasikan rumah sakit dengan rasa sakit, ketakutan, atau ketidakberdayaan. Bahkan jika secara fisik Anda tidak sakit, berada di lingkungan itu terlalu sering bisa membuat Anda merasa lemah, tergantung, atau rapuh. Ketika perasaan itu masuk ke pikiran, tubuh pun akan mengikutinya. Masalah yang lebih dalam adalah psikologis. Seiring bertambahnya usia, kita menjadi lebih sadar akan keterbatasan tubuh kita. Sebuah rasa aneh di dada bukan lagi sekadar gangguan pencernaan, tetapi mulai terasa seperti tanda-tanda serangan jantung. Rumah sakit menjadi tempat bukan hanya untuk penyembuhan, tetapi juga sebagai cara untuk meredakan kecemasan. Namun, kenyamanan sementara itu datang dengan biaya yang lebih besar di masa depan. Ada cara yang lebih baik untuk menjaga kesehatan.
Kunjungan rutin ke dokter utama yang terpercaya, pemeriksaan kesehatan di rumah, memperhatikan tanda-tanda tubuh, dan kadang-kadang berbicara dengan teman, konselor, atau bahkan apoteker bisa memberikan ketenangan yang Anda butuhkan. Anda bukanlah ketakutan atau usia Anda. Anda berhak merasa tenang, jelas, dan memiliki keyakinan untuk mengetahui kapan Anda benar-benar membutuhkan bantuan dan kapan Anda tidak. Tempat kedua, supermarket yang penuh sesak di sore hari pada akhir pekan. Mari kita bahas tentang tempat yang terlihat biasa saja, bahkan akrab, tetapi diam-diam menjadi salah satu tempat yang tidak ideal dikunjungi setelah usia 65. Supermarket yang ramai, khususnya pada sore hari di Sabtu atau Minggu. Mungkin tampak tidak berbahaya, tapi perhatikan baik-baik. Pada usia ini, keseimbangan tubuh kita tidak lagi seperti dulu. Penglihatan Anda mungkin lebih lambat menyesuaikan diri dengan perubahan warna dan gerakan. Sendi Anda menjadi lebih kaku. Tempat yang dulu hanya sedikit mengganggu kini bisa berubah menjadi tantangan tersendiri. Orang-orang yang terburu-buru dengan keranjang belanja, anak-anak yang berlarian, serta rak-rak tinggi yang harus dijangkau atau dibungkukan, semuanya semakin mempersulit. Ditambah dengan suara lampu neon yang berdengung di atas dan pengumuman yang menggema di seluruh toko. Itu bukan hanya melelahkan, tapi juga berlebihan dalam hal stimulasi. Saya ingat Pak Rofi, 74 tahun, yang dulu sangat menikmati belanja. Dia merasa itu membuatnya merasa mandiri dan produktif. Namun, setelah beberapa kejadian yang hampir celaka, satu kali dengan keranjang berat yang menyentuh tumitnya, dan satu lagi tergelincir di lorong sayuran yang basah, dia akhirnya menyadari bahwa itu tidak sebanding dengan risikonya. Sekali jatuh bisa menyebabkan pemulihan berbulan-bulan, atau lebih buruk lagi, hilangnya kemampuan mobilitas selamanya. Bukan hanya bahaya fisik yang harus diwaspadai, tetapi juga stres. Antrian panjang di kasir, tas belanja yang berat, dan tata letak toko yang berubah-ubah yang membuat kita bingung. Banyak lansia yang pulang dari berbelanja justru merasa kelelahan, bukan segar. Bahkan, belanja sederhana bisa membuat Anda kehabisan energi sepanjang hari, terutama jika Anda sudah memiliki masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, radang sendi, atau kelelahan biasa. Selain itu, ada dampak tersembunyi lainnya pada sistem kekebalan tubuh Anda. Supermarket yang ramai adalah tempat yang sempurna untuk menyebarkan virus flu, pilek, atau bahkan penyakit yang lebih serius. Satu kali bersin di dekat lorong sayuran, atau batuk dari orang di belakang Anda, bisa menjadi ancaman baru bagi tubuh Anda yang sudah lebih lambat pulih. Dan bukan hanya kuman, kebisingan, lorong yang sempit, dan kekacauan visual, semuanya memberikan tekanan tambahan pada otak Anda. Semakin sering Anda terpapar situasi tersebut, semakin cepat kejernihan mental dan daya ingat Anda akan terganggu. Ada juga faktor psikologis yang sering diabaikan. Dulu, supermarket adalah tempat yang membuat Anda merasa dapat mengendalikan hidup. Anda memiliki daftar belanja, menemukan barang-barang yang diinginkan, dan mengatur anggaran. Itu memberi perasaan kontrol. Namun sekarang, saat Anda berusaha membaca label kecil, mengangkat barang berat, dan melewati kerumunan pembeli yang seolah-olah tidak memperhatikan Anda mulai merasa tidak terlihat, seperti dunia ini tidak lagi dirancang untuk Anda. Dan perlahan, rasa percaya diri Anda mulai terkikis. Tapi ada kabar baik. Ada pilihan yang lebih bijak. Banyak lansia kini beralih berbelanja pada pagi hari di hari kerja, ketika toko lebih sepi dan staf tidak terburu-buru. Anda bisa lebih santai, meminta bantuan, dan bergerak tanpa tekanan. Beberapa bahkan memilih layanan belanja online, bukan karena tidak mampu, tetapi karena mereka memilih untuk tidak membuang energi mereka pada keramaian. Energi yang mereka hemat bisa dipakai untuk berjalan-jalan dengan teman, melakukan hobi, atau menghubungi orang yang mereka cintai. Anda berhak memilih ketenangan dan kenyamanan dalam hidup. Anda berhak mendesain kehidupan yang lebih fokus pada kebahagiaan dan keselamatan, bukan hanya rutinitas yang melelahkan. Jadi, jika Anda masih memaksakan diri melalui toko yang ramai hanya untuk menunjukkan bahwa Anda masih bisa, ingatlah bahwa nilai Anda tidak ditentukan oleh berapa banyak tas yang Anda bawa atau seberapa cepat Anda selesai berbelanja. Jika Anda merasa wawasan ini bermanfaat, beri komentar dengan nomor 2 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda hadir di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan untuk berlangganan dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dukungan Anda memungkinkan kami untuk terus membuat konten yang menginspirasi dan memberi informasi. Mari kita lanjutkan. Tempat ketiga, jalur pendakian.
Mari kita bahas sebuah tempat yang tampaknya menenangkan dan alami, yaitu taman publik atau jalur alam yang dipenuhi tangga, tanjakan curam, dan jalur yang tidak rata. Tempat seperti ini mungkin sudah lama menjadi tempat favorit Anda untuk berolahraga, bersosialisasi, atau sekadar menikmati udara segar. Namun, setelah usia 65, terutama mendekati 80, ada risiko tersembunyi yang jarang dibicarakan sampai terlambat. Masalah utamanya adalah tubuh yang lebih tua tidak sekuat dulu. Menuruni tangga memberi tekanan yang lebih besar pada lutut daripada saat naik, sementara naik tangga dapat meningkatkan tekanan darah dan membebani jantung lebih cepat daripada yang diperkirakan, terutama saat cuaca panas. Banyak taman ini dibangun jauh sebelum aksesibilitas menjadi perhatian, sehingga jalan setapak yang retak, cekungan tanah yang tersembunyi, dan akar pohon yang tak terlihat baru terasa saat kaki tersandung. Yang menjadikannya lebih berbahaya adalah rasa percaya diri yang berlebihan. Anda mungkin berpikir, saya sudah biasa berjalan di jalur ini. Tapi tubuh Anda berubah, refleks melambat, dan kesalahan bisa terjadi lebih cepat. Jalur yang dulu terasa aman kini menjadi perangkap karena rasa familiar yang menipu. Seorang lansia bernama Pak Arman, 78 tahun, merasa yakin dirinya baik-baik saja. Dia berjalan di jalur bukit favoritnya seperti biasa. Namun, di tengah pendakian, kakinya tersandung pada anak tangga yang tidak rata. Dia jatuh dengan keras, 2 rusuk patah dan pinggul memar. Sejak itu, dia tidak bisa berjalan tanpa bantuan tongkat. Namun, ini bukan hanya soal bahaya fisik. Ada pula masalah isolasi. Bagaimana jika Anda jatuh di tempat yang tidak ada orang lain? Apa jadinya jika ponsel Anda terjatuh saat Anda berusaha turun? Atau jika Anda menyimpang sedikit dari jalur biasa dan tiba-tiba landmark yang biasa Anda lihat sudah tidak lagi dikenali? Ketajaman kognitif bisa berfluktuasi seiring bertambahnya usia, dan berjalan selama 10 menit bisa berubah menjadi 40 menit tanpa arah yang jelas. Selain itu, lingkungan seperti ini sering mendorong Anda untuk melampaui batas. Anda berjalan lebih jauh dari yang seharusnya, mengejar tanjakan demi kepuasan pribadi, dan tidak berhenti ketika tubuh mulai memberi tanda untuk berhenti. Dorongan ini, keinginan untuk tetap merasa muda, bisa berakhir dengan cedera yang mengganggu fisik dan emosional. Perasaan bersalah, frustrasi, dan rasa kurang berharga bisa bertahan lama. Tidak hanya itu, setiap langkah di permukaan yang tidak rata dapat memberi dampak buruk pada persendian Anda. Jika Anda sudah mengalami artritis atau pernah menjalani operasi, rasa sakit ini tidak akan hilang begitu saja. Apa yang dimulai sebagai rasa nyeri hari ini, besok bisa menjadi kekakuan yang mengarah pada penghindaran aktivitas. Anda bisa mulai mengurangi kegiatan yang Anda lakukan seiring berjalannya waktu karena satu insiden yang buruk di jalur yang dulunya Anda cintai. Apakah itu berarti Anda harus berhenti keluar dan beraktivitas? Tentu saja tidak. Alam tetap memberikan manfaat yang luar biasa, tetapi ini berarti Anda perlu memilih jalur yang lebih baik, baik secara harfiah maupun kiasan. Carilah jalur yang datar, tempat umum tertutup, atau taman dengan pegangan tangan dan bangku untuk istirahat. Ini bukan tentang menghindari aktivitas, tetapi tentang menyesuaikan jenis aktivitas dengan kondisi tubuh Anda saat ini, bukan berdasarkan kenangan masa lalu. Ada kebijaksanaan dalam beradaptasi. Ada keberanian untuk mengatakan, dulu ini sangat berarti bagi saya, tetapi sekarang saya memilih jalan yang lebih aman dan lebih baik untuk diri saya hari ini. Taman dan jalur pendakian akan selalu ada, tetapi tubuh Anda, persendian Anda, dan kemandirian Anda adalah hal yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Tempat keempat, pertemuan keluarga yang penuh energi. Terkadang, tempat yang paling menguras energi emosional bukanlah yang jauh dari rumah. Tempat tersebut bisa saja ada di ruang tamu rumah Anda sendiri. Acara keluarga yang ramai mungkin terdengar menyenangkan, bahkan tak berbahaya. Namun, bagi Anda yang berusia 65 hingga 80 tahun, acara seperti ini dapat memberikan dampak yang tenang namun signifikan. Tidak hanya fisik Anda yang terpengaruh, tetapi juga jiwa Anda. Dan, tidak ada yang membicarakan hal ini karena itu adalah keluarga, bukan? Suara riuh, anak-anak yang berlarian, percakapan yang saling bersilangan, apa yang dulunya terasa hangat dan penuh energi kini bisa berubah menjadi kekacauan yang penuh tekanan. Anda mungkin mendapati diri Anda tersenyum sambil berusaha mengikuti percakapan yang cepat, mencoba memahami cerita atau lelucon yang datang begitu saja. Setelah itu, tubuh Anda terasa lelah, bahkan sedikit bingung, seolah fisik Anda ada, namun pikiran Anda tertinggal. Nah,
Bagian yang lebih sulit adalah banyak lansia yang merasa terpaksa hadir di setiap acara karena rasa bersalah. Mereka berkata pada diri sendiri, ini mungkin lebaran atau hari raya terakhir saya. Saya harus pergi. Atau lebih buruk lagi, jika saya tidak datang, mereka akan menganggap saya tidak menghargai atau egois. Namun, pengorbanan diri yang diam-diam ini bisa menumbuhkan rasa kesal yang perlahan-lahan merusak kedamaian Anda. Ada juga lapisan yang lebih dalam, yaitu perasaan tak terlihat. Dalam acara-acara seperti ini, percakapan sering beralih ke topik-topik yang sulit Anda ikuti, teknologi, pekerjaan, lelucon yang terlalu cepat. Anda mungkin merasa seperti orang luar dalam kehidupan keluarga Anda sendiri, meski secara fisik hadir, namun emosional Anda seolah terpinggirkan. Perasaan kesepian di tengah keramaian ini adalah salah satu pengalaman paling menyakitkan yang sering dialami oleh banyak lansia. Jangan lupa juga sisi fisiknya. Persiapan untuk acara ini, memasak, berkendara, berpakaian, hingga begadang, dapat menguras energi Anda selama berhari-hari. Kaki bengkak, punggung terasa pegal, tidur yang terganggu. Setelah acara berakhir, Anda seringkali hanya bisa pulih dalam kesunyian, sementara yang lainnya melanjutkan aktivitas mereka seolah tidak ada yang terjadi. Kemudian datanglah penilaian diri yang menyakitkan. Anda mungkin berpikir, mengapa saya tidak bisa lagi menikmati ini, atau saya sudah menjadi beban. Tetapi kenyataannya, tubuh Anda tidak gagal, ia hanya berubah, membutuhkan ritme yang lebih lembut, lingkungan yang lebih tenang, dan pertemuan yang lebih kecil dengan koneksi yang lebih tulus, bukan keramaian yang penuh dengan orang-orang yang saling berlomba untuk saling mengesankan. Jika Anda merasa lebih lelah daripada merasa diberdayakan setelah acara tersebut, lebih cemas daripada bahagia, itu adalah hal yang wajar untuk mengucapkan, tidak kali ini. Anda tidak perlu selalu hadir. Apa yang Anda utangkan pada diri sendiri adalah kejujuran. Mungkin itu berarti mengurangi durasi kunjungan, memilih makan siang 1 lawan 1, atau hanya sekedar menelepon. Itu tidak berarti Anda kurang mencintai mereka, justru itu berarti Anda lebih bijaksana dalam mencintai diri sendiri. Dan jika mereka benar-benar peduli pada Anda, mereka akan mengerti, atau setidaknya, mereka akan belajar. Tempat kelima, toko kelontong malam hari. Ada sesuatu yang menenangkan ketika memasuki toko kelontong di malam hari. Suasananya lebih sepi, tidak terlalu penuh sesak, dan cahaya neon terasa anehnya menenteramkan. Namun, bagi mereka yang berusia antara 65 hingga 80 tahun, kebiasaan berbelanja malam ini dapat secara perlahan membahayakan keselamatan, energi, dan kemandirian Anda. Mari kita mulai dengan hal yang jelas, yaitu masalah penglihatan. Seiring bertambahnya usia, penglihatan kita menjadi kurang tajam di bawah cahaya yang redup. Mengemudi di malam hari bisa menjadi lebih sulit, dan berjalan di area parkir yang gelap atau lorong yang remang-remang bisa meningkatkan risiko terjatuh. Sebuah perjalanan sederhana untuk membeli susu bisa berakhir dengan cedera, seperti memar di pinggul atau bahkan yang lebih buruk. Dan kecelakaan tersebut seringkali berujung pada perawatan rumah sakit yang lebih lama, rehabilitasi, dan serangkaian masalah kesehatan yang datang dengan tiba-tiba. Selain itu, ada juga dampak psikologis. Belanja malam biasanya dilakukan saat tubuh sudah mulai lelah. Setelah seharian beraktivitas, berbelanja, atau sekadar bersosialisasi, tubuh dan pikiran Anda mulai melambat. Namun banyak lansia yang terus berusaha untuk berbelanja malam hari, menghindari keramaian atau tidak ingin merepotkan orang di siang hari. Pemikiran seperti itu justru bisa berbalik merugikan. Fokus menjadi menurun, keputusan semakin sulit diambil, dan pada akhirnya Anda membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan atau melupakan barang yang sebenarnya Anda cari. Ada juga perasaan yang agak tidak nyaman saat Anda sendirian di toko besar di malam hari. Keheningan yang ada tidak selalu memberi rasa tenang, malah bisa terasa menyeramkan. Walaupun toko-toko biasanya aman, kejahatan seperti pencurian di area parkir atau penipuan sering terjadi lebih banyak pada jam-jam sepi. Lansia sering dianggap sasaran yang mudah. Hal terakhir yang Anda inginkan di masa pensiun adalah merasa terancam di tempat-tempat yang biasanya Anda kunjungi. Dari segi finansial, kebiasaan ini juga tidak menguntungkan. Pikiran yang lelah seringkali menyebabkan pembelian impulsif. Banyak lansia yang mengaku membeli camilan yang tidak perlu, makanan kemasan yang terlalu mahal, atau barang yang sebenarnya sudah ada di rumah, hanya karena mereka terlalu lelah untuk berpikir jernih atau terburu-buru memeriksa persediaan di dapur. Secara perlahan, pembelian impulsif di malam hari ini dapat menggerogoti anggaran pensiun mereka. Lalu, apa solusinya? Ambil kembali waktu pagi Anda. Belanja lebih awal di siang hari,
Ketika tubuh Anda lebih segar, pikiran lebih jernih, dan staf lebih tersedia, akan membuat segalanya lebih mudah. Anda akan membuat keputusan yang lebih bijak, mendapatkan lebih banyak bantuan, dan merasa lebih aman. Secara emosional, Anda juga akan berada dalam kondisi yang lebih baik untuk menikmati kegiatan ini. Anda bahkan bisa menjadikan belanja sebagai kesempatan untuk bersosialisasi dengan teman atau tetangga. Seorang wanita berusia 72 tahun yang saya kenal bernama Bu Ratih, dulu berbelanja setiap Rabu malam setelah makan malam. Dia mengatakan itu adalah waktu tenangnya, tetapi setelah mengalami sedikit jatuh di tempat parkir, dokternya menyarankannya untuk berbelanja di pagi hari. Dia berkata kepada saya merasa seperti mendapatkan kembali waktu saya. Tidak hanya lebih aman, tapi juga lebih ringan. Rasanya seperti hari ini kembali menjadi milik saya. Rutinitas kecil yang Anda bangun setelah usia 65 sangat berarti. Dan kadang-kadang, hal yang paling bijak yang bisa Anda lakukan adalah mendengarkan tubuh Anda, bukan hanya mengandalkan jam. Tempat keenam, kunjungan ke dokter tanpa alasan yang jelas. Hal ini mungkin akan mengejutkan Anda. Anda mungkin sudah membangun hubungan yang kuat dan penuh rasa hormat dengan dokter utama Anda selama bertahun-tahun, yang tentu saja adalah hal yang positif. Namun, setelah usia 65 tahun, khususnya antara usia 70 hingga 80 tahun, banyak orang terjebak dalam kebiasaan yang tidak disadari, yaitu terlalu sering pergi ke dokter tanpa alasan yang jelas. Biasanya, itu dimulai dengan gejala kecil seperti rasa nyeri atau ketidaknyamanan ringan, atau perasaan bahwa ada yang tidak beres. Anda pun memutuskan untuk memeriksakan diri, tetapi lama-lama, kunjungan ke dokter menjadi rutin, meski tidak ada masalah yang mendesak, hanya karena rasa cemas tentang kemungkinan adanya sesuatu yang tidak beres. Masalahnya bukanlah mencari pertolongan saat dibutuhkan, namun kebiasaan berkunjung ke dokter secara berlebihan dapat mengubah pandangan Anda dari penuaan yang aktif menjadi menunggu dengan pasif. Saat Anda sering mengunjungi dokter tanpa adanya gejala yang jelas, Anda mulai lebih fokus pada potensi penyakit daripada kesehatan itu sendiri. Anda akan mulai mencari-cari masalah kesehatan yang tidak ada. Dan yang menarik adalah, saat Anda mencarinya dengan sungguh-sungguh, Anda sering menemukannya. Meskipun kemajuan pengobatan modern luar biasa, ada risiko di baliknya. Terlalu banyak tes, hasil positif palsu, pengobatan yang tidak diperlukan, dan tekanan psikologis yang datang dengan perasaan seolah-olah Anda lebih sakit daripada kenyataannya. Satu tes memicu tes lainnya, satu kecemasan mengarah ke janji medis berikutnya. Tiba-tiba, jadwal Anda penuh dengan kunjungan ke rumah sakit, dan pikiran Anda dipenuhi dengan kecemasan. Bagi banyak lansia, kebiasaan ini seringkali dipicu oleh rasa kesepian atau kebosanan. Tak jarang, beberapa lansia mulai menganggap kunjungan ke dokter sebagai cara untuk berbicara dengan seseorang, didengar, atau sekadar mengisi kekosongan waktu. Meskipun kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain itu wajar dan sah, ruang medis bukanlah tempat yang tepat untuk mencari dukungan emosional. Selain itu, ada risiko menjadi pasien yang dianggap sering datang, yang dapat membuat Anda tidak dianggap serius ketika ada masalah yang benar-benar perlu ditangani. Kehilangan kredibilitas ini bisa berbahaya saat gejala yang sesungguhnya muncul. Sebagai alternatif, cobalah untuk mengubah fokus kesehatan Anda. Pelajari perbedaan antara pemeriksaan rutin yang dibutuhkan dan yang tidak perlu. Mulailah untuk mencatat gejala-gejala yang Anda rasakan, kualitas tidur, pola makan, dan aktivitas fisik Anda. Bawa catatan tersebut pada pemeriksaan tahunan atau setiap 2 tahun sekali. Dengan cara ini, dokter akan mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kondisi kesehatan Anda, bukan kunjungan yang terpecah-pecah karena rasa khawatir yang sementara. Jika Anda butuh percakapan atau perhatian, carilah komunitas yang lebih luas, bergabung dengan pusat kegiatan untuk lansia, menghubungi teman lama, menjadi sukarelawan, atau bahkan berkonsultasi dengan konselor yang berpengalaman dalam mendampingi lansia. Kesejahteraan emosional Anda penting, tetapi seharusnya tidak mengorbankan kesehatan fisik dan ketenangan mental Anda. Saya pernah bertemu dengan seorang pria berusia 81 tahun bernama Pak Rahmat yang dulunya hampir setiap 2 minggu berkunjung ke klinik. Setelah anak perempuannya menyadari bahwa kunjungan-kunjungan itu malah membuatnya semakin stres, bukan semakin merasa tenang, dia bertanya dengan lembut mengapa ia terus melakukannya. "Saya hanya ingin memastikan saya tidak melewatkan sesuatu," katanya. Namun, setelah meninjau bersama hasil-hasil tes yang telah dilakukan, semuanya menunjukkan hasil yang normal. Apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh Pak Rahmat bukanlah pemeriksaan lagi, melainkan rasa yakin, teman,
dan untuk kembali mempercayai tubuhnya. Jadi, jika Anda sering pergi ke dokter meski tidak ada keluhan yang jelas, tanyakan pada diri Anda, apa yang sebenarnya saya cari? Kesimpulan akhir. Setelah pensiun, hidup seringkali terasa seperti berjalan di atas tali, antara memberikan dan menjaga diri, antara kasih sayang dan batasan. Saat kita berbicara tentang warisan yang kita tinggalkan untuk anak-anak, itu tidak hanya soal materi atau uang. Lebih dari itu, ini tentang menetapkan batasan, menjaga kedamaian, waktu, dan kebijaksanaan yang telah kita dapatkan selama bertahun-tahun. Banyak orang tua, karena cinta yang tulus dan kebiasaan, terus memberikan lebih dari yang seharusnya bahkan setelah anak-anak mereka dewasa. Namun, kenyataannya adalah, memberikan terlalu banyak, terlalu sering, dan tanpa pertimbangan bisa justru menguras lebih banyak daripada yang kita berikan. Dari 6 hal atau kebiasaan yang dibahas tadi, mana yang paling mengena bagi Anda? Adakah yang baru bagi Anda? Mungkin Anda merasa sering memberi tumpangan, meminjamkan uang, atau menahan diri untuk menghindari perselisihan. Atau mungkin Anda menyadari bahwa hari-hari Anda penuh, namun energi Anda terkuras habis. Perasaan kecewa yang Anda rasakan bukanlah ketidaksyukuran, melainkan suara kebijaksanaan batin Anda yang memberitahu bahwa ini saatnya untuk melindungi ruang pribadi Anda. Menetapkan batasan bukanlah tindakan yang egois. Itu adalah anugerah untuk diri Anda sendiri dan juga untuk anak-anak Anda. Hal itu menunjukkan kekuatan, mengajarkan mereka rasa hormat, dan memberi Anda kesempatan untuk menikmati masa pensiun dengan penuh martabat, ketenangan, dan kebahagiaan. Anda berhak mendapatkannya. Terima kasih sudah bersama kami hari ini. Kami ingin mendengar pandangan Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan satu hal yang Anda pelajari hari ini, serta bagaimana Anda akan mengaplikasikannya dalam hidup Anda. Pendapat Anda sangat berarti bagi kami, jadi jangan ragu untuk membagikannya. Membaca komentar Anda memberi kami semangat dan motivasi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Dukungan Anda sangat membantu kami untuk terus membuat konten yang berguna dan menginspirasi Anda. Terima kasih telah menonton, dan kami berharap dapat bertemu Anda lagi di video selanjutnya.